Ya pemirsa, kembali lagi dalam program Toko Kita masih bersama Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tadi Pak Taufan mengatakan sebagian korporasi tidak menghiraukan rekomendasi dari Komnas HAM. Ini seperti apa? Mengapa mereka sehingga berani untuk tidak menghiraukan rekomendasi dari Komnas HAM? Apakah salah satu penyebabnya karena Komnas HAM kurang kuat dalam memberikan sanksi, dalam memberikan teguran atau hal semacamnya gitu? Iya, karena wewenang kami hanya bisa pada tingkat memberikan rekomendasi ya. Ketika rekomendasinya tidak dipatuhi, maka tidak ada sanksi hukumnya gitu. Kasus misalnya di Kalimantan Timur ya soal tambang-tambang yang kemudian ada lobang-lobang yang dibiarkan sehingga menimbulkan sampai 35 orang meninggal. Kita sudah berikan rekomendasi berkali-kali ya. Tapi tidak diindahkan. Pemerintah daerah juga tidak memberikan perhatian yang cukup untuk karena mereka pemerintah daerah kan sebenarnya juga punya tanggung jawab kan untuk mengatasi masalah itu, termasuk untuk memberikan sanksi kepada korporasi yang melakukan kesalahan tadi gitu. Nah jadi selain meminta supaya ada kewenangan tambahan, katakanlah melalui revisi undang-undang tentu saja, sehingga rekomendasi Komnas HAM itu dalam tanda petik lebih bergigi lah ya itu. Jalan lain adalah kita menggunakan kewenangan dari lembaga-lembaga lain. Misalnya meminta pengadilan negeri untuk melakukan pemanggilan paksa. Atau seperti kasus Kaltim ini kami sudah menyepakati dengan KPK misalnya. Untuk nanti akan melakukan investigasi bersama. Gitu. Jadi sedikit banyak kita mau minjam juga satu kekuatan hukum yang lebih dari KPK untuk melakukan tekanan kepada korporasi-korporasi yang kita anggap bandel, nggak mau melakukan kewajibannya terhadap tambang-tambang yang sudah mereka selesai kerjakan itu, gitu, yang menimbulkan korban jiwa. Dan apa saja poin-poin yang di dalam revisi undang-undang itu yang diharapkan dapat menguatkan Komnas HAM, Pak Taufan? Ya tadi salah satunya adalah ikatan terhadap rekomendasi ya, artinya ikatan hukum atas rekomendasi yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua mungkin memberikan tambahan kewenangan di dalam melakukan investigasi. Kami misalnya memanggil beberapa pihak untuk kita mintai keterangan. Pihaknya nggak datang, para pihak itu. Lagi-lagi kita harus menggunakan pihak lain untuk melakukan pemanggilan paksa. Komnas nggak punya otoritas untuk itu. Meskipun sebetulnya kalau dia membaca undang dengan baik tanpa terlalu normatif misalnya, para pihak yang kita panggil ini harusnya menyadari kepatuhan terhadap undang-undang itu kan tidak mesti ada tertera katakanlah klausul mengenai sanksi hukum. Tapi karena memang klausul sanksi hukumnya tidak tertera di situ, kepatuhannya ya memang masih tergantung kepada apakah ada atau tidak sanksi hukum, bukan kepada secara moral dia harus bertanggung jawab terhadap implementasi undang-undang yang mewajibkan semua institusi di Indonesia ini mematuhi kaidah-kaidah asasi manusia. Hak asasi manusia ini ada dalam konstitusi. Ada dalam undang-undang, undang-undang asasi manusia, maupun di berbagai undang-undang yang lain. Misalnya undang-undang tentang disabilitas. Kan jelas, kalau satu institusi menyadari kewajiban moralnya terhadap undang-undang tentang disabilitas, maka nggak kejadian peristiwa seperti Oben Cianipar misalnya, yang sudah dalam proses seleksi, tiba-tiba karena ketahuan dia memiliki satu kecacatan, terus kemudian dicoret. Atau dokter Gigi Romi misalnya. Tapi ketika Komnas misalnya memberikan rekomendasi, mereka lagi-lagi melihat aspek normatif. Nggak ada sanksi hukumnya kalau dia tidak mengindahkan. Dia lupa bahwa hidup ini atau menjalankan tugas-tugas pemerintahan atau tugas-tugas apapun di negeri ini tidak semata-mata letter luck tentang sanksi hukum, tapi juga ada kewajiban yang lebih tinggi, itu kewajiban konstitusional, kewajiban moral. Gitu. Setiap elemen di negeri kita ini harus menyadari bahwa ada kewajiban konstitusional dia dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 tentang hak asasi manusia. Ya, Pak Taufan, dan selain kasus Kaltim, Jambi, dan kita ketahui bersama bahwa kasus penyidik senior KPK sampai saat ini belum ada jawaban yang bisa memuaskan seluruh pihak gitu. Nah ini update-nya seperti apa dari Komnas HAM? Kami sebetulnya belum menerima langsung ya apa yang menjadi hasil dari TGPF yang tempo hari kita rekomendasikan itu. Tapi kita mendengar dari media, kemudian juga secara informal bertemu dengan beberapa pihak di dalam TGPF itu, termasuk dengan pimpinan Polri ya. Menurut mereka sekarang itu dilanjutkan oleh tim teknis. Dan Presiden sudah memberikan
batas waktu 3 bulan ya. Tadi malam saya masih bertanya kepada pimpinan Polri, apakah bisa dicapai itu rentang waktu 3 bulan untuk menemukan pelakunya gitu. Mereka katakan mereka akan bekerja keras untuk itu. Tetapi ada hal yang selama ini publik tidak begitu menyadari bahwa ada rekomendasi lain dari Komnas HAM yang itu kami berikan kepada KPK. Yaitu kami menganggap bahwa peristiwa terhadap novel ini adalah peristiwa obstruction of justice gitu. Karena itu sebetulnya KPK juga bisa menggunakan kewenangannya sebagai lembaga anti rasuah ya dengan Undang-Undang Tipikor untuk juga menyidik dan mencari pelakunya gitu. Tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan keterangan dari KPK mengenai sejauh apa mereka menggunakan menjalankan rekomendasi Komnas HAM. Di dalam rekomendasi itu ada tentang itu, tentang obstruction of justice. Tapi kacamata publik lagi-lagi fokus kepada rekomendasi yang kepada polisi gitu. Benar itu satu sisi, tapi ada rekomendasi yang lain yang itu menjadi tugas dari KPK sebenarnya untuk menindaklanjutinya. Dan masyarakat kita ketahui dan masyarakat juga banyak mengetahui pasca Pilkada DKI 2017 hingga Pilpres 2019 sampai detik ini masyarakat juga sebagian masih terbelah karena kemarin ada 2 pilihan calon pemimpin bangsa dan sudah selesai, walaupun ketika sudah selesai masih terbelah. Dan pasca pemilu maupun Pilpres kemarin juga pastinya di Komnas HAM banyak laporan dari masyarakat soal pelanggaran HAM. Sejauh ini seperti apa Komnas HAM menyoroti pasca Pilkada DKI hingga Pilpres kemarin? Ya sebenarnya tidak hanya pada Pilkada DKI ya, tapi memang jauh-jauh sebelum itu juga memang ada pihak-pihak tertentu lah katakannya yang terus memainkan isu-isu agama, etnis dan lain-lain itu untuk mengganggu tadi saya katakan tuh ya kohesi sosial kita, yang itu memang masyarakat kita terdiri dari berbagai elemen itu, dan di berbagai tempat itu memang terjadi praktek-praktek ekstremisme misalnya, intoleransi dari satu kelompok agama tertentu kepada kelompok yang lain misalnya, gangguan terhadap satu umat beragama di dalam mengekspresikan keberagamaan mereka, rumah ibadah mereka. Ada orang tertentu yang punya identitas agama yang minor misalnya di situ, kemudian dia diusir dari kampung itu terjadi di berbagai tempat. Pilkada DKI memang semakin memicu politik identitas, sentimen-sentimen keagamaan yang disertai juga dengan ujaran kebencian, propaganda dan macam-macam. Peristiwa 21, 22, 23 Mei yang barusan, itu kami cermati memang dimulai dari prakondisi adanya penyebaran ujaran kebencian, propaganda, upaya untuk membangkitkan sentimen-sentimen keagamaan, politik misalnya. Identitas. Ya. Politik identitas sesuatu yang tidak terelakkan dimanapun di dunia. Tapi ketika dia didorong sedemikian rupa ya dan dibarengi dengan langkah-langkah diskriminasi kelompok tertentu, langkah-langkah persekusi misalnya, kekerasan terhadap pihak lain, itu menjadi persoalan. Ketika dia hanya politik identitas dalam arti yang memang itulah naturnya sosial masyarakat, mungkin tidak terlalu membahayakan. Tapi ketika dia sudah didorong atau sudah mempraktekkan persekusi, diskriminasi, kekerasan pada pihak lain, itu menjadi persoalan. Itu yang terjadi pada tanggal 21, 22, 23 Mei, di mana ada kekerasan yang muncul, ada langkah-langkah yang katakanlah menciptakan kerusuhan sehingga timbul korban, 10 orang meninggal misalnya, 9 di Jakarta, 1 di Pontianak, dan ratusan orang yang mengalami cedera ya. Termasuk aparat kepolisian, ada gangguan-gangguan keamanan yang lainnya gitu. Langkah yang diambil Komnas HAM ketika ada aksi ataupun pasca aksi 21 hingga 23 Mei. Sebetulnya kami sebelum 21, 22, 23 Mei itu sudah memberikan satu warning sejak awal. Ya. Warning itu kami sudah katakan dengan mengundang KPU, mengundang tokoh-tokoh masyarakat, media. Kami sudah katakan bahwa ini ada kecenderungan, yang saya katakan tadi, upaya membangkitkan politik identitas yang sudah mengedepankan diskriminasi, persekusi, dan ujaran-ujaran kebencian yang ini sedikit lagi sebenarnya masuk kepada politik kekerasan, itu kita sudah sebutkan ya. Dan benar terjadi kan pada tanggal 21, 22, 23 Mei itu. Inilah yang kemudian membuat kami membentuk tim khusus ya, TPF Komnas HAM mandiri, mengundang beberapa ahli yang kami anggap memang
mumpuni membantu kami dan sekarang sudah hampir memfinalisasi laporan ya. Tetapi beberapa hal yang selama ini menjadi pertanyaan publik mengenai orang hilang itu sudah terjawab. Ada kekerasan dari aparat terhadap demonstran atau masyarakat sipil, bahkan kepada beberapa jurnalis itu juga sudah kita sampaikan dan sudah ditindak ya. Beberapa sedang dalam proses persidangan di internal mereka. Tapi yang tetap jadi pertanyaan adalah siapa sebetulnya dalang dari kerusuhan ini? Oke, Pak Taufan. Siapa sebenarnya dalang di balik kerusuhan tersebut? Hal ini akan kita bahas usai jeda berikut. Tetaplah di Tokoh Kita.